Maka sholat yang rubaiyat itu boleh diqashar. Ya toh? Sholat yang rubaiyat itu boleh diqashar. Kondisi tertentu apa misalnya? Ya bepergian atau sibuk apa? Apa harus bepergian? Umumnya kita kan memahami musafir kan, pergi. Tidak harus, karena teksnya itu enggak berbunyi bepergian. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Itu dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu surat ke-4 ayatnya 101. Jadi tidak mesti musafir itu, karena kalimatnya juga darabtum, ya. Darab itu secara bahasa artinya memukul. Fa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kamu memukul di atas bumi ini melakukan kesibukan yang bukan kemaksiatan, maka tidak ada masalah kamu mengqashar sebagian dari sholat. Quran ini kan tidak menyebutkan zuhur, tidak menyebutkan asar, tidak menyebutkan isya. Dari mana kita tahu yang kok itu yang boleh diqashar yang rubaiyat? Ya dari hadis. Ya, dari hadis. Maka membaca Quran itu tidak cukup. Harus dikomunikasikan dengan hadis. Bahkan juga aqwal ulama dan qiyas. Maka beristimbat hukum, kita beristimbat hukum itu 4. Apa itu? Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Qiyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Anak-anakku para santri Page Al-Quran Nurus Sofa atau Baiqun Nusa yang saya cintai, baik yang ikut secara luring maupun secara daring. Alhamdulillah hari ini kita barusan makan bersama soto Pak Tukul yang enak dan seger, ya. Selesai kita makan, terus ini yang sudah ngantuk Tata. Yang pertama adalah Tata ngantuk habis makan. Kemudian Nadifa dan Empok Nur, ya. Serta anak-anakku yang ikut secara daring. Ada 12 orang ya, 12 orang yang daring. Baik. Kita lanjutkan kajian kita Muhadaratan al-yauma Ahad. Ya betul? Hari Ahad ya? Tanggal berapa? 13 ya? Tarikh Salisata Ashrah. Tarikh As-Salisata Ashrah min Februari sanata alfain wasnain wa ishrina. Hari ini kita masuk pertemuan atau muhadarah atau kuliah yang ke 125. Kemarin kita sudah sampaikan pada pertemuan ke 124 tentang sholat ya, termasuk menghafal Al-Quran. Orang menghafal Al-Quran itu jangan dijadikan alasan untuk males-malesan itu. Sebaliknya orang hafal Quran itu kudu lebih semangat. Kalau kamu menghafalkan Al-Quran nggak mau kerja dengan alasan ingin memelihara hafalan itu salah. Jadi kamu menghafalkan Quran justru semangat kerjanya itu loh. Ya. Kudu lebih semangat. Kenapa? Quran itu Kanjeng Nabi. Gimana caranya? Ya, manage. Menghafalkan Al-Quran kan tidak harus dengan duduk. Kalau duduk tak tambah loro we. Makanya nanti kalau kamu nyimak menjadi bunyai atau gimana, lalu menerima setoran, ojo lungguh, jangan melaku-melaku, jalan-jalan, nang gunung dan lain sebagainya. Supaya apa? Badanmu gerak,
sehat, ya toh? Baik. Kita akan masuk pada pembicaraan masalah sholat ya. Sholat sudah kita sampaikan kemarin. Jadi ada sholat syariah, ada sholat thariqah, ada sholat hakikat, dan ada sholat ma'rifah. Ya toh? Maksudnya apa? Sholat itu kita lihat dari 4 hal ini. Sholat yang kita lakukan itu kita lihat dari 4 dimensi ini, yaitu dimensi syariah, dimensi thariqah, dimensi hakikat, dan dimensi ma'rifah. Apa dimensi syariah itu? Ya rukun sholat itu. Dimensi syariah itu disebut dengan rukun sholat, jumlahnya 13. Disebut dengan rukun itu artinya pelaksanaannya diketahui, terlaksana oleh fisik kita. Maka ada rukun qauli berupa ucapan, jumlahnya 5, yaitu takbir, Fatihah, sholawat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ngantuk itu enggak konsentrasi habis 2 mangkok. Jadi sholat syariah itu apa ya? Sholat rukun itu loh. Sholat rukun itu terkait dengan pekerjaan, terkait dengan bilangan, terkait dengan waktu. Maka ada 5 waktu itu sholat syariah. Artinya sholat syariah tidak boleh dirubah. Yang namanya zuhur ya itu loh, yang namanya asar ya itu, yang namanya maghrib itu syariah, lurus, kenceng, tidak boleh dirubah sama sekali. Kemudian itu kan rukun yang terkait dengan waktu, ta'yin namanya. Ya toh, yang terkait dengan bilangan. Zuhur itu 4 rakaat, jangan dirubah. Asar 4 rakaat, jangan dirubah. Maghrib 3 rakaat, jangan dirubah. Maghrib 4 rakaat, jangan dirubah. Subuh jangan dirubah, 2 rakaat. Sekalipun boleh beberapa, ada sholat yang sifatnya rubaiyat, yang jumlahnya 4, yaitu zuhur, asar, isya. Itu boleh dikosor pada kondisi tertentu. Misal saat kita bepergian atau sibuk apa gitu ya. Sibuk apa, manten atau apalah yang bisa dibenarkan oleh syariah. Fa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taqsuru minas shalah. Jadi teksnya itu berbunyinya kalau kamu memukul bumi. Fa idza darabtum, bukan fa idza safartum. Jadi bukan tidak langsung menunjuk kalau kamu bepergian, bukan. Tapi fa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taqsuru minas shalah. Apabila kamu memukul bumi itu memukul di atas bumi. Jadi sibuk. Bentar ada, tak buka WA dulu. Ada WA dari takmir masjid. Syariah ya. Jadi sholat syariah itu apa? Sholat yang terkait dengan rukun. Maka ada ta'yin. Ta'yin apa? Terkait dengan bilangan. Zuhur ya 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2, jangan dirubah. Kecuali pada kondisi tertentu. Maka sholat yang rubaiyat itu boleh dikosor. Ya toh? Sholat yang rubaiyat itu boleh dikosor. Kondisi tertentu apa misalnya? Ya bepergian atau sibuk apa. Apa harus bepergian? Umumnya kita kan memahami musafir kan, pergi. Tidak harus, karena teksnya itu enggak berbunyi bepergian. Nah, gimana? Ya, ayo gimana? Tek. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Itu dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu surat ke-4 ayatnya 101. Coba dicek. Ya. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, dan seterusnya itu. Bismillah. Betul ya? Fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, dan seterusnya. Betul ya? Surat An-Nisa ayat 101 ya? Ya. Nah, jadi tidak mesti musafir itu, karena kalimatnya juga darabtum, ya. Darab itu secara bahasa artinya memukul. Fa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kamu memukul di atas bumi, ini melakukan kesibukan yang bukan kemaksiatan, maka
tidak ada masalah kamu mengqashar sebagian dari sholat. Nah, Quran ini kan tidak menyebutkan zuhur, tidak menyebutkan asar, tidak menyebutkan isya. Dari mana kita tahu yang kok itu yang boleh dikosor yang rubaiyat? Ya dari hadis. Ya. Dari hadis. Maka membaca Quran itu tidak cukup. Harus dikomunikasikan dengan hadis. Bahkan juga akwal ulama dan qiyas. Maka beristimbat hukum, kita beristimbat hukum itu 4. Apa itu? Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, Qiyas. Ijma itu apa? Kesepakatan para ulama terhadap sesuatu yang belum ada di dalam hadis, yang belum ada dalam Quran, yang belum ada dalam Quran dan juga belum ada dalam hadis, tapi disebutkan dalam secara global, apa? Secara ya pokoknya global lah. Contoh misalnya apa? Manten ya. Manten itu kan boleh nggak orang jadi manten itu mengqashar sholat? Ya. Nah, disitulah maka dibuat satu, wah kalau ini manten di Indonesia itu beda dengan manten di Arab mungkin ya, terkait dengan budaya, terutama yang resepsi ya. Resepsi kan memerlukan kayak begitu ya. Ya kan itu sudah menjadi bagian dari budaya dan itu pun juga saya kira tidak bertentangan dengan agama. Lalu terkait dengan macak ya, macak itu kalau misalnya kena air kan hilang banyak, lalu menjadi hati kita tidak ikhlas dan sebagainya, maka ini diputuskan oleh ulama diperbolehkan misalnya. Nah, itu ijma ulama. Nah, lalu analogi itu apa? Misalnya orang dulu kan orang mencuri ya, orang mencuri harus dipotong tangan. Tapi dilihat dulu apakah, karena kalau teksnya Quran itu as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potong tangannya. Lah, Umar tidak begitu dalam mempraktikkan. Ada kasus pernah satu ketika di zaman Umar itu ada orang yang mencuri, lalu tidak dilakukan potong tangan. Kenapa? Dia kelaparan. Nah, sehingga orang yang dicuri itu justru dimintai sedekah. Nah, ini masih dikaji lebih dalam. Dan maka teks ini harus dikomunikasikan dengan hadis, teks ini harus dikomunikasikan dengan ijma, teks ini harus dikomunikasikan dengan qiyas. Jadi tidak serta-merta itu. Apalagi yang terkait nanti dengan hubungannya dengan hukuman, hubungannya dengan sosial dan lain sebagainya. Agar supaya apa? Agar supaya Al-Qur'an itu tetap bisa menjawab ini apa? Kehidupan kita. Karena kasusnya kan berbeda. Kasusnya beda supaya bisa menjawab kehidupan kita. Maka lagi-lagi saya menyampaikan pendekatan metafora simbolik atau metafora simbolik atau simbolik metaforik yang ditawarkan oleh siapa? Asy Al-Kabir, Syekh Muhammad Muhyiddin Ibnu Arabi itu dalam bukunya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Itu luar biasa. Bahwa seluruh kejadian itu harus dimaknai sebagai simbol, dilihat sebagai simbol, di dalamnya ada maknanya. Nah, bagaimana seseorang itu menangkap makna, di sinilah diperlukan kecerdasan. Maka saya katakan kecerdasan itu anugerah Allah yang luar biasa itu. Orang kalau nggak punya kecerdasan itu, waduh, problemnya luar biasa banyaknya. Bagaimana supaya kita ini cerdas? Ya jangan mudah lupa. Bagaimana supaya nggak mudah lupa? Cegah dari maksiatul qalbi. Bagaimana maksiatul qalbi itu? Ya kamu jangan nyebut sing elek-elek toh. Orang nyebut sing elek-elek itu melemahkan saraf. Sebutlah yang baik-baik. Dalam kondisi yang tidak enak itu kamu menemukan satu kebaikan dan itulah yang kamu sebutkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Inilah yang dimaksud itu. Maka Syekh Mahmud Abdul Razak Al-Maghribi Al-Askandari dalam bukunya Islamun fi Asrin Al-Mu'asir ketika memberikan penjelasan tahqiq terhadap atau tasyrih syarah terhadap keluhan Al-Imam Asy-Syafi'i kepada gurunya tentang kejelekan hafalannya, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ala tarkin ma'asi ini. Jadi bukan maksiat aku ndelok wedok itu maksiatul qalbi. Apa maksiatul qalbi itu? Orang yang sering menyebut jeleknya saja itu loh. Iya, kamu terjadi kejelekan misalnya apa?
Apalah misalnya, nggak enak itu, nggak enak terus disebut-sebut, terus disebut. Dalam situasi yang tidak enak itu, coba kamu berupaya menemukan keenakan. Ya, apalah kasusnya kan sendiri-sendiri. Nah, lalu kamu sebut yang enak itu. Wa amma binikmati rabbika. Kalau kamu nyebut ini, fahadisnya ini, Allah akan menambah. Dan kalau kamu begitu, kamu akan tidak mudah lupa. Kalau kamu tidak mudah lupa, kamu akan ingatannya kuat. Kalau ingatannya kuat, kamu akan menjadi orang cerdas. Kalau kamu cerdas, tidak ada problem hidup itu. Jadi ini kecerdasan itu harus dipelihara sedemikian rupa. Baik, saya kembali kepada sholat ya. Dari mana kita tahu sholat itu yang dikosor itu yang rubaiyat? Ya dari hadis. Qur'annya nggak bilang, Qur'annya hanya falaisa alaikum junahun antak suruh minas sholat. Falaisa maka tidak ada bagimu, tidak mengapa bagimu engkau mengkosor sebagian dari sholat. Lalu prakteknya yang rubaiyat. Apa rubaiyat itu? Yang rokaatnya 4, yaitu zuhur, asar dan isya. Maghrib nggak boleh. Maghrib nggak boleh. Subuh apalagi, nanti kalau subuh dikosor jadi berapa? Habis nggak sholatnya? Masuk dari 1 kan jadi witir. Nah, apa yang dimaksud dengan kosor itu ya yang 4 jadikan 2. Maka zuhur, asar, 2-2. Gitu. Maghrib, isya, misalnya maghrib 3, isya 2. Namanya kok kosor. Baik, yang begitu-begitu disebut dengan sholat syariah. Apa sholat syariah itu? Sholat yang kelihatan, dilakukan, namanya rukun. Ya. Terkait dengan waktu namanya ta'yin, terkait dengan rukun namanya terlaksananya diri kita. Maka ada rukun qauli jumlahnya 5, yaitu takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat dan salam. Ada rukun fi'li yaitu qiyam berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud dan duduk akhir jumlahnya 6. Qauli 5, fi'li 6 jumlahnya 11 kan? Nah, tambah yaitu qalbi dan tartib. Apa itu qalbi? Qalbi itu qasdu syai'in, ya. Muqtaronan bi fi'lih, yaitu ketika orang takbiratul ihram itu harus dipimpin oleh qalbi. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih itu. Menyengaja sesuatu bersamaan dengan perlakuan itu. Ketika baca Fatihah, qalbinya memimpin. Ketika baca tahiyat, qalbinya memimpin. Ketika qauli sholawat, qalbinya memimpin. Ketika qauli salam, rukun qauli salam, qalbinya memimpin. Proses kepemimpinan atau leadership qalbi terhadap rukun qauli disebut dengan tartib. Ketika qiyam, ya, rukun fi'li qiyam, qalbinya memimpin, yaitu niat qiyam. Ketika rukuk, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk di antara 2 sujud, ketika duduk akhir, qalbinya memimpin. Proses leadership atau kepemimpinan daripada qiyam sampai dengan duduk akhir itu disebut dengan tartib. Proses kepemimpinan qiyam, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud dan duduk akhir disebut dengan tartib. Itulah sholat syariah. Asalkan dipenuhi syaratnya apa? Kudu suci, ya toh? Masuk waktu, muslim, akil balik dan sebagainya. Asal syarat dipenuhi sah. Sah itu artinya benar. Sahha, apa? Sahih, sah. Bahasa kita sah. Sahha, yasihu, sahih artinya sah. Benar artinya. Jadi benar. Asal dipenuhi benar. Lah, itulah namanya sholat syariah. Lah, apa yang disebut dengan sholat thariqah? Sholat thariqah itu tidak hanya mempertimbangkan kebenaran. Di samping benar adalah ketepatan. Apa ketepatan itu? Yaitu menangkap maksud, tidak hanya lafaz. Kan ada takbiratul ihram Allahu Akbar, ya toh? Apa maksud Allahu Akbar? Ini namanya thariqah. Apa maksud Fatihah itu? Apa maksud tahiyat itu? Apa maksud sholawat itu? Apa maksud salam itu? Nah, itu dibahas dalam namanya sholat thariqah. Jadi antara sholat syariah dengan sholat thariqah itu satu gitu. Sholat syariah itu perlakuan zahirnya,
Mboten napa-napa, Pak. Mboten napa-napa lewat mawon. Ini saya ngobrol biasa mawon. Jadi sholat syariah itu perlakuan zahir, ya toh, kebenaran asalkan syarat rukunnya dipenuhi. Maka syarat itu sesuatu yang sebelum terlaksanaan. Syarat rukun. Apa syarat itu? Berbagai hal yang harus ada sebelum melakukan atau pelaksanaan sesuatu, namanya syarat. Apa rukun itu? Sesuatu yang mesti atau harus dilakukan pada saat pelaksanaan. Maka syarat rukun dipenuhi, sah, benar. Nah, sekarang ketepatannya seperti apa? Ketepatan itu bicara maksud, tidak hanya lafadz, tidak hanya teks, tapi maksud. Apa maksud takbiratul ihram itu? Apa itu Allah? Apa itu akbar? Kenapa yang pertama kok takbiratul ihram, sedangkan yang lain hanya takbiratul intiqal? Nah, itu dibahas dalam ilmu thariqah. Apa maksudnya bismillah kok Fatihah? Apa yang disebut dengan Fatihah? Kenapa kok Ummul Quran? Kenapa kok Ashabul Masani? Kenapa kok disebut dengan suratul hamdi? Kenapa kok bismillah? Apa itu bismillah? Kenapa kok alhamdulillah? Kenapa kok walaudhalin kemudian kita amin dan seterusnya? Itu dibahas dalam ilmu thariqah, ketepatan. Kenapa kok tahiyat? Apa yang dimaksud dengan tahiyat? Ya, kenapa kok begini? Kita enggak? Kelihatan? Kok enggak begini atau begini enggak? Nah, ini nanti dibahas. Kenapa kok salat pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina? Kenapa kok Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus ana kama sholaita dan seterusnya? Dibahas semuanya. Kenapa kok salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok assalamualaikum saja? Kenapa menoleh kaman? Dan dibahas dalam ilmu thariqah. Kenapa? Agar didapatkan sebuah ketepatan. Jadi tidak hanya benar, tapi tepat. Nah, namanya sholat thariqah. Jadi kalau sholat thariqah itu ya sholat syariah itu dithariqahi gitu loh. Ya, berapa? 21 menit ya. Sekarang apa sholat hakikat itu? Ya ini ya. Sholat hakikat itu. Sholat hakikat adalah sholat makna. Apa sholat makna itu? Ya setelah sholat syariah itu dilakukan, ditemukan maksudnya. Apa maksudnya Allahu Akbar itu? Apa maksudnya rukuk kok begitu itu, kok enggak dibalik dan ngekiri atau apa? Apa maksudnya sujud itu? Barulah orang itu menemukan makna. Oh alah, itulah hakikat jenenge. Subjek orang si pelaku sholat itu menemukan makna. Nah, itulah namanya sholat hakikat. Di mana sholat hakikat? Ya di dalam syariat, di dalam thariqah itu ketemu hakikat. Paham ini? Nanti kita preteli pertemuan besok kita Satu apa? Kan thariqahnya ini apa? Dibahas satu apa takbiratul ihram itu ke Allahu Akbar. Apa itu Fatihah, apa itu tahiyat, apa itu sholawat, apa itu salam dan seterusnya. Terus apa itu qiyam, apa itu ruku, apa itu i'tidal, apa itu sujud, apa itu duduk di antara dua sujud, apa itu duduk akhir, dibahas satu persatu. Apa itu qalbi? Kenapa kok qalbi yang harus di dalamnya ada apa? Qalbi yang sebelah manakah yang memimpin Allahu Akbar? Qalbi apakah yang memimpin bismillah? Alhamdulillah sampai waladhdallin. Qalbi yang sebelah manakah yang? Nah ini nanti tartib yang seperti apa nanti kita bahas satu persatu ya. Namanya thariqah agar supaya ditemukan makna hakikat. Lalu ma'rifah di mana? Monggo Mbak nggih. Apa ma'rifah itu? Apa sholat ma'rifah itu? Timbulnya satu keyakinan. Sholat ma'rifah itu timbulnya satu keyakinan bahwa apapun, bagaimanapun, seperti apapun itu diada dan terjadi oleh karena atas izin Allah. Itulah sholat ma'rifah. Berarti hasil kan? Dampak kan? Alias tercegahnya diri dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa orang itu bisa mencegah keji dan mungkar? Ya oleh karena sadar diri bahwa apapun, bagaimanapun yang terjadi itu bukan dikehendaki oleh siapapun atas kehendak Allah. Ya toh? Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una. Itu dalam surat Al-Ankabut ayatnya 45. Surat ke-29 ayat 45. Itulah tercegahnya orang dari perbuatan keji dan mungkar, namanya ma'rifah. Salat ma'rifah itu salat laku itu, ya.
Jadi laku sholat, hasil sholat itu namanya sholat ma'rifah. Artinya apa? Kalau lakumu itu tidak salam, gitu nanti. Kalau lakumu itu masih berbuat kemungkaran, maka kamu sebenarnya belum sholat. Gitu. Alias kamu belum bertemu hakikat, karena nggak bertemu hakikat, belum bertoreko, belum berarti syariatmu salah, belum benar. Nah, padahal syariat itu kudu benar, toreko itu tepat, ya. Hakikat itu pada diri, ya, ma'rifah itu laku. Sehingga disinilah lahir namanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu dalam surat Al-Hijr, surat 15 ayat 99. Nah, pengabdianmu berupa sholat dan sebagainya itu berupa yang lain-lain itu menghasilkan keyakinan seyakin-yakinnya yakin namanya ma'rifah ya, bahwa apapun bagaimanapun seperti apapun itu dikehendaki oleh Allah, namanya musyahadah. Terus bagaimana sikapmu terhadap apa, siapa, bagaimana, seperti apa, bagaimana sifatmu, sikapmu, dan kamu mensikapinya, kamu diawasi oleh Allah, namanya muraqabah. Sampai di sini ya. Nanti kita bahas satu persatu. Jadi itu, maka sholat syariah, sholat thariqah, sholat hakikat jadi satu. Ya sholat itu loh. Sholat syariah, sholat rukun, sholat thariqah itu ngerti yang dilakukan. Ya, sholat hakikat itu bertemu dengan makna, sholat ma'rifah itu berlaku kehidupan sehari-hari sebagai sholat. Tercegahnya diri mukmin dari perbuatan keji dan mungkar. Sampai di sini ya. Saya kira cukup ya. Kita akhiri dulu, sebelum kita berdoa kita yel-yel dulu. Mari duduknya tawaruk. Udah. Anti ngelo santri Nusa. Anti ngeluh, anti sabar, anti malas. Cinta apa santri Nusa? Cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Taat kiai santri Nusa. Taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Happy today santri Nusa. Happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Allahumma Allahumma, Allahumma Allahumma, Allahumma Allahumma. kita Kita, sugih ati suge ati, sugih arto. suge arto. Allahumma Allahumma, jinem jitu. cinem jitu. Allahumma Allahumma, hammu hamku hamku, paham ilmu paham ilmu, paham laku. paham laku. Allahumma Allahumma, amin aman. amin aman. Allahumma Allahumma, iman imun. iman imun. Allahumma Allahumma, walik krembyang balik krembyang. jos pleng Jos leng, jos pleng jos leng, jos pleng. jos leng. Ini salawat Nahdiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi
وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Allah Allah Allahu Allah. Sabit wansur ahla jam'iyah, jam'iyah Nahdlatul Ulama, li'ila'i kalimatillah. Jam'iyah Nahdlatul Ulama, li'ila'i kalimatillah, li'ila'i kalimatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kullul qulubi ilal habibi tamilu, wa ma'i bihadza syahidun wa dalilu. Amma dalilu idza dzakarta Muhammadan, sarat dumu'ul ashiqina tasilu. Kullul qulubi ilal habibi tamilu, wa ma'i bihadza syahidun wa dalilu. Amma dalilu idza dzakarta Muhammadan, sarat dumu'ul ashiqina tasilu. Ya sayyidal kaunaini ya alamal huda, hadal mutayyam fi himaka nazilu. Ya sayyidal kaunaini ya alamal huda, hadal mutayyam fi himaka nazilu. Law sadafatni min laduka inayatun, la azuru taibatan wan nakhilu jamilu. Kullul qulubi ilal habibi tamilu, wa ma'i bihadza syahidun wa dalilu. Amma dalilu idza dzakarta Muhammadan, sarat dumu'ul ashiqina tasilu. Allahumma arhamna bil Qur'an, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina, wa 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. طيب نختتم لقاءنا اليوم بقراءة حمدلله. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.